tahu ya apa saja itu konseling individual itu. Sebelumnya Jiza kampungnya di mana? Dharmasraya. Oh, Dharmasraya. Jiza berapa orang bersaudara? Berempat. Jiza anak keberapa? Kedua. Oh, kedua. Kalau yang pertamanya? Yang pertama tamat sekolah. Melanjutkan kuliah lagi atau kerja atau gimana? Rencananya kerja. Berarti sekarang masih di rumah. Kalau yang nomor 2-nya Jiza. Nomor 3-nya kelas 4 SD. Yang terakhir umur 3 tahun itu masih kecil ya. Gimana Jiza masih itu kesehariannya di panti di sini? Berarti dikasih jadwal juga ya pikirnya di sini. Terus sholat tahajud, zikir bersama, hafalan, belajar, sholat berjamaah. Berarti kegiatannya terstruktur ya. Bisa kelas berapa di sini? Kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK di mana itu? Di Pasar Bawah. Di Pasar Bawah. Kalau di SMK sana apa? Di SMK di bisnis retail. Tadi Jiza sudah pernah kan melakukan konseling individual. Nah, di sini apa saja yang Jiza tahu apa itu konseling individual? Konseling dilakukan dengan satu orang yang bersifat rahasia. Berarti yang dilakukan dengan satu orang satu persatu ya, yang seperti kita lakukan. Benar sekali bahwa konseling individual itu seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini, dimana dilakukan istilahnya face to face, semuanya kakak di sini sebagai konselornya dan Jiza sebagai konselingnya. Kemudian dalam konseling individual ini bertujuan untuk menuntaskan suatu permasalahan yang Jiza hadapi, baik itu permasalahan pribadi Jiza, permasalahan keluarga atau di sekolah, atau permasalahan Jiza di lingkungan panti di sini. Pokoknya yang membuat Jiza itu merasa terganggu, nggak nyaman, itu kan sudah termasuk masalah itu. Nah, kemudian dalam konseling individual ini Jiza tidak perlu khawatir bahwa konseling individual di sini kakak sebagai konselornya tidak akan menyampaikan kepada orang lain terkait permasalahan yang Jiza ceritakan kepada kakak nanti. Kemudian dari permasalahan yang Jiza hadapi nanti kita akan mencari solusi dan jalan keluar dari terkait masalah yang Jiza hadapi. Sampai di sini Jiza paham? Nah, kakak mau nanya di sini, Jiza melakukan konseling individualnya secara terpaksa atau sukarela? Alhamdulillah ya, secara sukarela. Nah, dilihat Jiza seperti ada yang dipikirkan, mungkin ada permasalahan atau yang membuat Jiza terganggu atau gimana. Jiza boleh cerita sedikit? Ada nggak? Boleh cerita? Misal teman di sekolah, mana itu? Orang itu Ditangkap 2 minggu. Masalahnya apa itu? masalahnya itu sepele nih kak. Mungkin dia berperang. Ceritanya tuh itu bercanda-bercanda. Jadi pas itu saya pengen di kantin, itu kata dia nitip lah ha, enggak rupanya kayaknya masalah seorang bayi sama seorang bayi. Ya lakukan lah, kan banyak dia kan, jadinya ya lakukan lah, tolong lah. Masa ada seorang, sedangkan kita lah sama bayi kan kalian yang bertiga kak, ini berampek, jadi pas itu kami ngumpul buang bertiga, jadi mentari Aria, mentari juga makan, itu kata mentari, aku nanti dia, nah ya teman dia lah, masa sendiri, gitu kan, kata dia tuh, panik, kita panik loh, jangan, itu kayak nanti loh, kayak nama, maksudnya, cek santi, gitu kan, tapi itu kayak masih kakak lah, Masih bersana-bersana gitu. terus kata mentari aku nanti bukannya sini lah katakan untuk sebentar ini kita minta sama Alia orangnya mana ya jadi ndak tadi bilang gitu jawabannya dia Alia aku ngambok misalkan yang semua ada ngambok terus langsung selesai tidak salah dia nih titipan sih terus kate
jam tak kayaknya dong. Lasuk tuh pulang sekolah aja panggil Alia kan. Nak lengasenya. Jadi panggil mentari Alia kan menjadi belakangnya. Si Azan manggilmu tuh kan. Ada baru betulnya balik jalan pulang. Terus malamnya pas sudah belajar ada SW-nya. Kiranya di sini dia jalan situ. Kerjanya kayak pantun gitu kan. Arti dari pantun itu Allah dan tolongan anak sedar diri dok kan. Ada kayak bacari situ kak ampe kesehatan itu ada punya ada balik apa itu apa ya ada minta maaf ya gitu kan. Nah dari batu seperti gini dong. Terus pas soalnya jadi airnya jalan yang sedang nggak balik dong. Jadi santai sih itu kan tuh di pas azan cek di mentari minta maaf lah sama Lia kan minta maaf tuh kan apa lagi kan azan udah rela menyerahkan diri minta maaf sama dia lagi itu kan nggak sepenuhnya salah satu terus mentari iya kamu tahu lah Lia tuh susah dan dia tuh bakasan kali kembuh gara-gara kemarin kan yang jajanan tuh itu kata masalah itu aja kamu udah amat lah kan saya minta maaf wajib udah secara dia mau maafin enggak lah terus dia kayaknya mentarinya juga bermuka dua kan pas dia sama si Alia kayaknya diceritain terus Alia ini ngomong besar-besar di kelas tuh oh gitu kan jadi ada enggak lo dong kan kau ada yang pajar bu nggak ada menceritakan penjelasannya cuma pertama juga juga yang saling lengah tuh masuk tuh pokoknya kayak begini jadi sini WA gitu ke Adi SW tuh pas ada orang tuh apa kan kami olahraga jadi olahraga tuh main volley jadi ada yang melempar ada yang main gitu bener soalnya itu kan pas tuh yang melempar tuh saya itu kecil capek lah sore itu dia tak tahu kalau Ziza dong itu pas sama juga udah ada dulu dia dilemparnya aku tuh bola tuh ampun ang bayi lah dan tak tuh ciknya itu sih tertanya hindar dia terus tuh kan istriku bana Zan lo nyiumnya dong kalau kan itu lah kesal kan Zan sama itu kayak mancing tuh ada panik putri lewat ya kan dan teman-teman ngopi ya kan itu nih mah tuh kan nah udah amat ya kan tuh si mentari pun yang biasa tuh baik kerjanya kan tapi caranya lain baik ikut sampai dulu kasih dia itu kan belum lagi ya kan berapa kalian jadi sedih situ ego itu turunin lah jadi berang betul ego tuh kan terus berang lah kan kok azasnya yang harus berusaha kan suruh lainnya ceritakan ada gini bodo amat kalau ngecek enggak perlu saya enggak usaha azan kawan saya tak cek itu dia banyak kawan lainnya dan itu harus azan mana-mana ada banyak ada pikiran lain ya kan jadi kan ya juga sih ya kan tapi serah mula ikutnya serah pula kan itu udah di belakang aku boleh dibilang bilangin ya kan seharusnya dia pun so baik kan dia bilang gitu terus saya bilang kan walaupun Azam ngomong gini berarti saya kesel ya kan Azam udah sama-sama dan dipancing gitu kan ya minta maaf ya kalau ada salah kata sebentar itu terus minta maaf tapi sebentar dia jauh perbaiki diri sebentar itu kan Azam kasar gini minta maaf juga kan tapi ini memang harus minta dipikirkan untuk bilang ini mau nyata gitu kan iya katakan maaf ya iya katakan rubahlah lagi tuh katakan tuh senyum aja dia pokoknya kan kita lo selalu main berempat jadi yang bertiga nih di sisi Nusa gitu yang berempat bertangga sama dia yang bertiga nih ikutan enggak kenapa saya lagian yang bertiga nih termasuk teman sebangku satu putri yang putri ini teman sebangku jadi kita berempat tuh jadi ada kayak di sisi sendiri kayaknya kalau Alia ke sekolah kan misal putri ngapa dah nanti Alia tuh bilang put mari lah put ada kan kecian put kan siapa yang kasih putri biar Azairi si putri diajak main ke sana nah ada dan dia kan tahu kan dia tahu dengan Alia kan pai putri kaki angkat bangku balik kalau putri nampak dia nyudah kayak jaza pastinya manggil kita kayak dibawa juga ke arah putri kok
Terus semenjak tuh kata sisi dikata dari kawan za baal za kan biasanya sekelompok dia orang tuh namanya diri kini ya kan. Tak ada ada kan. Tak kami nampak mas serius anggap saya aku keluarga cari itulah kan sini orang tuh. Terus cek za imalnya zannya kalian kecian lo ada ala banyak nampak kelas turun kuliah karena ada yang gitu sih ngajak langsung. Iya sekarang kami insyaallah indah ada cerita kami kan memang sulang-sulangku ceknya cerita lah za jadi orang tuh ya kayak tak segitu lah dia harus berang gara-gara itu gitu kan pokoknya za kalau dibela gitu tuh udah surang-surang ada kawan za nya sa geng lo gitu ha cek kecilnya mangga surang je piak kayak gini kan itu za tak ada ada sarang tak muat je kan lah tahu kami nyo kecilnya kan ndak usah kayak disembunyikan capek lah Kata siapa tuh? teman aja Ana, si Naila, si Tia, pokoknya lah kak. Berarti selain yang dari berempat tadi, yang bertiga tadi tuh. Ya, terus tuh katanya kan, sekolah gabung dengan kami cenyokan kami main di sisa kami kerja nyaw cenyokan. Tapi lah kami mangga tuh kami lah dengar cerita dari si Fenty, kan cerita itu si Fenty, masalah tuh. Terus senyum-senyum, ayo ceritakan. Itu pas orang tuh belanjo aja jam sana ada lagi itu masuk itu betul masuk geng orang agar kayak so asik tuh ditariknya za pokoknya ajak main kan saya buat nasi orang tuh kalau makan kak di gengnya tuh setelah nasi semuanya terus makan bareng-bareng di kertas nasi tuh kak kan Azza buat bekal kan terus kata mereka sinilah katanya kan makan sini sama-sama katanya kan campur aja lah ngapain sendiri tuh katanya. Terus kata campur lah pas lagi makan tuh ada teman saya namanya Kia terus kata Kianya sama Azza Aziza Kia liatin dari tadi ya Alia tuh mah mencari ereng lah Aziza taruh katanya kan itu kata Azza oh ya biarin aja lah ya kan tapi kalau Kia ya kita labrak aja lah kayak kan Kia nggak suka do orang yang kayak nyari masalah kayak kan kata kan biar aja Kia dan marah pula kayak kan terus kata Kia apalagi pas dia liatin pas olahraga tuh dia kan kayak mana lah sama Aziza kan kalau Kia tuh sih ngamuk tuh kayak setan kan terus ketawa aja za terus kata za gak mungkin pula lah kita balas kayak yang dia lakuin sama aja kita sama dia nggak ada bedanya kata za kan tujuan marah gara-gara itu kata za terus udah selesai makan pas lagi makan tuh mereka biar nggak canggung apa mereka kadang ngelawak bikin lucu cerita random gitu kan biar aja ikut ketawa gitu terus memang sih Zaliatin Alia tuh kayak gak suka ngeliat Azza bareng-bareng gitu mungkin ada juga agak lain rasa hatinya sama yang lain mungkin egonya kali kak terus pas jajan kan Azza duduk sendiri mereka pengen ke kantin diajaknya Azza yuklah jajan sama-sama katanya kan terus sama kami nih pergilah Azza main sama mereka semuanya jadi kayak sama Alia nih gak ada tegur sapa sampai sekarang gara-gara masalah itu. Iya. Menurut Ziza pada saat kan ada tuh tadi kan pas Ziza komen story-nya yang dia apa tadi nyindir Ziza tadi kan apresiasi kali kalau Ziza itu nggak merasa nggak salah kan benar nggak salah gitu tapi nggak berani untuk minta maaf gitu kakak apresiasi kali itu udah bagus cuman mungkin waktunya belum tepat karena si Alia ini mungkin kayak dia tuh butuh waktu dulu untuk tenangkan pikirannya untuk merenungkan kita kan nggak tahu karena setiap orang kan beda-beda karakter kan kemudian si Alia ini tadi Ziza bilang kalau dia ini kayak nggak suka gitu sama geng-geng si Ziza kan terus kalau tadi ada juga tuh yang siapa nama kawan temannya Ziza yang geng baru yang baru-baru Ana, Kia yang dibilang Kia tadi kan kayak labrak aja lah ini itu gitu. Nah itu juga bagus tuh kayak Ziza kayak nggak usah lakuin itu karena kan nggak bagus juga kan kalau kita kayak kalau membalas apa yang dilakuin orang itu kayak sama kita balas juga kayak gitu kan nggak bagus juga kan bedanya. Ya nggak ada bedanya kita sama dia kan kemudian menurut kakak itu sih Ziza bicara dulu sama si Alia kemudian tadi kan ada juga tuh si siapa
si Mentari. Mentari yang Mentari omongin tadi itu kayak disampaikan, Jijah nyampein sama Mentari kayak gini, sampaikan sama si Alia itu, Jijah mau ngomong tapi si Alianya nggak mau, kata si Mentari. Tapi kita kan nggak tahu entah betul disampaikan sama Mentari ke Alia atau enggak, kita kan nggak tahu. Terus kalau menurut Kak, Jijah jangan terlalu percaya dulu sama orang, karena kita kan nggak tahu karakteristik orang itu kayak mana. Entah apa yang kita sampaikan kayak gini disampaikan kayak gitu. Lebih baiknya menurut Kakak itu Jijah bicara dulu sama si Alianya, kemudian tanyain apa salah Jijah, kemudian kenapa kayak gini gitu kan. Terus kalau semisalnya Jijah si Alia ngungkapin kesalahan Jijah atau apa, mungkin kita kan nggak tahu, mungkin ada juga tuh Jijah punya salah sama dia tapi Jijah nggak sadar gitu kan, kita kan nggak tahu. Terus maaf-maafan nanti, pokoknya tanya dulu apa penyebab salahnya, baru nanti saling-saling maafkan. Terus yang sama si Mentari tanya juga gimananya. Nah nanti kalau misalnya udah digali semuanya, udah dicari mana salahnya, nanti baru didudukin semuanya. Kalau si Putri kan emang nggak ada salah ke Jijah sama dia kan, emang nggak ada bertengkar, cuman kayak bawa-bawa suasana aja. Nah duduk berempat nanti, kayak cari waktu yang tepat di hari Senin tersebut, kemudian misalnya pas jam istirahat ajak si Jijah ini, kalau enggak si Alia dulu, Jijah ngomong sama si Alia nanti ketemu di sini gitu. Bilang juga sama si Mentari kita nanti ketemu di sini, aku mau ngomong gitu kan. Baru ajak juga si Putri. Nah di situ Jijah baru ngomong sama orang tuh apa penyebab masalahnya. Kan sayang juga tuh udah bertemanan beberapa bulan, saling akrab, saling dekat, saling cerita-cerita, saling jajan bareng juga kan. Kan nggak enak juga tuh kan, dalam Islam juga tidak melarang juga kalau kita lebih dari 3 hari tidak bersapaan. Menurut Kakak sih gitu. Bisa Jijah melaksanakan itu? Bisa. Kakak tengok hari Senin ya, hari Senin Jijah sampaikan seperti itu sama teman-temannya ya. Kemudian Jijah boleh berteman dekat sama orang, tapi jangan terlalu dekat, karena kita nggak tahu kalau terlalu dekat itu kayak gini kan jadinya, kayak kalau terlalu jauh juga nggak bagus. Nah dari itu apa komitmen Jijah untuk kedepannya? Harapannya lebih bisa menyikapi diri dengan orang lain, memahami sifat orang, terus bisa menurunkan ego, dan gitu. Dari sekian yang kita bahas, kita cari jalan keluarnya. Kakak yakin pada Jijah pasti bisa, dan kakak harap Jijah bisa sapa-sapaan lah sama temannya, jangan kayak saling menghindar ini itu kan nggak baik juga. Pasti Jijah bisa, kakak yakin bisa, pasti bisa itu. Tidak terasa ya, kita sudah di ujung akhir. Nah apa pesan-kesan Jijah terkait konseling individual kita hari ini? Kalau kesannya gini, kalau pesannya kayak gini Kak, sama kayak komitmen tadi. Jangan mengikuti ego, bisa memahami satu sama lain, menghargai satu sama lain. Ini tuh pesannya. Kalau kesannya senang, lega karena udah cerita. Juga terima kasih untuk Kakak udah bersedia dengarkan masalah Haza, juga udah ngasih solusinya. Berarti minggu besok kakak udah tengok bagaimana perkembangan Jijah. Terima kasih Jijah sudah bersedia untuk cerita dengan terbuka sama kakak. Kakak harap besok bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya.